Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak ibu kembali bertemu bersama ibu dalam pembelajaran IPA. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang senantiasa melawat hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh merasakan nikmat karunia dan napas kehidupan yang daripadamu. Tuhan Bapa yang baik, kami akan segera memulai pembelajaran kami. Tuhanlah yang menguasai hati dan pemikiran kami, serta pendengaran peserta didik kami, sehingga mereka boleh memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Anak-anak ibu yang baik, seperti biasa, berikan tanda like atau komen pada kolom komentar untuk mengisi absen kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu memahami macam-macam tanggung jawab. Dia tujuan pembelajaran kita enak ya. Nah, kita lihat pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan setiap manusia memiliki hak-hak dasar. Nah, hak-hak dasar itu disebut sebagai HAM atau hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir. Dia HAM. Nah, contoh HAM atau hak asasi manusia misalnya hak beragama, berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah hak ya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita masuk tanggung jawab ya. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ya. Nah, setiap individu memiliki tanggung jawab. Nah, karena tanggung jawab bersifat kodrati. Nah, tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu dia tanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan ciri manusia beradab. Jadi manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki tanggung jawab, mau melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Nah, apa pentingnya tanggung jawab bagi seseorang atau dalam diri seseorang? Kira-kira apa sih, Nak? Ya. Nah, pentingnya tanggung jawab dalam diri seseorang adalah agar orang tersebut tidak merugikan diri sendiri dan orang lain ya pastinya. Kalau kita bertanggung jawab, nah maka kita tidak akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ya. Itu dia pentingnya tanggung jawab. Ya, kita lanjut. Kemudian kita lanjut macam-macam tanggung jawab. Ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ya, macam-macam tanggung jawab. Paham ya, Nak ya? Kita lanjut. Apa saja yang menjadi contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri? Yuk, apa Nak? Ya, yang pertama, menjaga kebersihan diri sendiri ya, pasti itu tanggung jawab, contoh tanggung jawab diri sendiri. Mandi 2 kali sehari, mencuci rambut atau mengeraskan rambut dengan menggunakan sampo, membersihkan, mengganti pakaian yang kotor, itu menjaga diri sendiri. Menggosok gigi ya 2 kali sehari, itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh yang kedua, belajar tekun, itu tanggung jawab terhadap diri sendiri ya Nak ya, bukan tanggung jawab orang lain itu. Ya, jadi belajar itu sebenarnya tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab orang tua ya Nak ya. Kemudian bersikap sopan dan baik ya, bersikap sopan dan baik kepada semua orang, itu juga tanggung jawab diri sendiri ya. Kemudian menjaga kesehatan diri sendiri dengan tidak jajan sembarangan ya Nak ya. Menjaga kebersihan makanan itu sudah menunjukkan contoh
tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita lanjut nak. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya adalah menjaga kebersihan rumah, itu tanggung jawab kita terhadap keluarga kita ya. Kemudian menjaga keselamatan keluarga, itu juga contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang mungkin ini ya tugas ayah dan ibu atau orang tua kita ya. Kalau kita sudah bekerja nanti baru ya boleh ya. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik keluarga. Pastinya kalau perbuatan kita tidak baik, maka yang dirugikan, yang dipermalukan adalah keluarga kita sendiri. Nah, contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Kita lihat dulu apa pengertian masyarakat. Nah, masyarakat itu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itulah tanggung jawab ya, pengertian daripada masyarakat. Nah, contoh tanggung jawab dalam masyarakat misalnya menjaga ketertiban dan keamanan ya keluarga ya. Kalau keluarga kita tertib dan aman, maka masyarakat juga akan aman ya. Kemudian menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas ya sebagai sesama masyarakat ya. Solidaritas itu rasa kesetiakawanan ya. Kemudian menghindari perpecahan antar warga, itulah contoh tanggung jawab masyarakat ya. Kita lanjut, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalnya contohnya meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan. Kemudian contoh yang kedua, menjaga nama baik bangsa. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara. Nah, itu contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya, contohnya adalah menjalankan perintah Tuhan. Ya, yang kedua, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang ketiga contohnya menjauhi larangan-larangan Tuhan. Nah, itu dia. Enak ya, contoh tanggung jawab terhadap Tuhan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak ya. Untuk tugas ya, di sini ada 5, coba diperhatikan, dijawab yang betul. Apa yang dimaksud dengan hak? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang ketiga, tuliskan pengertian dari kewajiban, tuliskan macam-macam tanggung jawab. Dan yang kelima, mengapa seseorang perlu memiliki tanggung jawab dalam diri sendiri. Nah, pesan ibu nak, tolong tugasnya dikerjakan dengan baik ya, catatannya juga. Nah, untuk tugas dikumpulkan setiap seminggu sekali di hari Selasa. Nah, ya, karena masih banyak anak-anak ibu yang belum mengumpulkan tugas. Nah, yang belum pernah mengumpulkan tugas ya nilainya masih kosong. Bahkan ada yang belum ujian. Ya, tolong diperhatikan, nah ya, biar nanti nilai rapotnya bagus. Ya, nah demikian pertemuan kita. Jikalau ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada ibu enak ya, melalui WhatsApp pribadi atau di kolom komentar ini. Ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Salam sejahtera buat kita. Shalom. Selamat pagi.